Perkembangan teknologi engine manajemen sistem. Pada pertemuan kali ini kita belajar mengenai perkembangan teknologi engine manajemen sistem, serta menentukan perbedaan sistem sesuai perkembangan teknologinya. Perkembangan mesin kendaraan sangat dipengaruhi dengan perkembangan elektronika. Pengabutan bahan bakar bensin yang dulu menggunakan karburator digantikan oleh sistem injeksi elektronik. Kebutuhan akan keefisienan bahan bakar dengan tetap mengutamakan performa kendaraan, menuntut penggunaan komponen elektronika dan pemrograman mikrokontroler. Sistem bahan bakar dan sistem pengapian yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri, dalam perkembangannya dikendalikan oleh satu sistem yang dikendalikan oleh Electronic Control Unit, ECU. Disinilah awal muncul istilah Engine Management System, EMS. Ditinjau dari jumlah penyemprot atau injektor, sistem injeksi dibedakan menjadi dua, yaitu Single Point Injection, SPI, dan Multi Point Injection, MPI. Pada Single Point Injection, SPI, sistem injeksi ini masih menyerupai sistem karburator, tetapi telah dilengkapi dengan bahan bakar bertekanan sehingga disebut karburator tekanan. Pengaturan jumlah penyemprotannya sudah dikontrol secara elektronik. Injektor terpasang satu buah untuk kebutuhan seluruh silinder, sehingga pada sistem ini perbedaan panjang intake manifold masih mempengaruhi perbedaan pemasukan bensin ke dalam mesin. Pada multi-point injection, MPI, injektor terpasang satu buah untuk masing-masing silinder sehingga pada sistem ini panjang intake manifold tidak mempengaruhi perbedaan pemasukan bensin ke dalam engine. Ditinjau dari sistem pengontrol penyemprotan, sistem injeksi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu 1. Sistem injeksi mekanis atau K-Jetronic, 2. Sistem injeksi mekanis elektronik atau K-Jetronic, 3. Sistem injeksi elektronik atau Electronic Fuel Injection, EFI, yang terdiri dari D-Jetronic, digunakan pada tahun 1967 hingga 1979, L-Jetronic, pada tahun 1974 hingga 1989, Engine Management System, EMS, atau Motronic yang berkembang dan digunakan hingga saat ini. Ditinjau dari tempat penyemprotan bahan bakar, sistem injeksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem injeksi langsung atau GDI dan sistem injeksi tidak langsung. Pada sistem GDI penginjeksian bahan bakar dilakukan langsung pada ruang bakar. Sedangkan pada sistem injeksi tidak langsung, penginjeksian dilakukan sebelum ruang bakar, yaitu pada intake manifold. Ditinjau dari ritme penyemprotannya, sistem injeksi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sistem injeksi simultan atau penyemprotan bersama-sama, sistem injeksi grup dan sistem injeksi sekuensial. Penyemprotan secara simultan adalah penyemprotan dengan cara serentak atau bersamaan pada semua silinder. Penyemprotan terjadi pada setiap satu putaran poros engkol atau 360 derajat poros engkol. Terdapat satu driver yang dilambangkan transistor atau FET pada ECU untuk mengendalikan seluruh injektor secara bersamaan. Konstruksi seperti ini injektor berada di intake manifold dan tidak mungkin berada di ruang bakar. Penyemprotan secara grup adalah model ritme penyemprotan secara serentak hanya pada grup silinder. Penyemprotan terjadi serentak di grup silinder setiap dua putaran poros engkol atau 720 derajat poros engkol. Terdapat dua driver yang dilambangkan transistor atau FET pada ECU, masing-masing mengendalikan dua injektor.
Ritme seperti ini dimungkinkan jika injektor terletak di intake manifold. Penyemprotan secara sekuensial adalah model ritme penyemprotan secara individu pada setiap silinder dengan jarak penyemprotan 180 derajat antar silinder satu dengan silinder urutan berikutnya. Sehingga dalam 720 derajat poros engkol terjadi 4 penyemprotan pada silinder yang berbeda. Ritme penginjeksian seperti ini dapat dilakukan dengan konstruksi injeksi langsung di ruang bakar atau tak langsung di intake manifold. Untuk lebih memahami materi ini, silahkan Anda baca buku perawatan dan perbaikan engine manajemen sistem dan motor listrik pada halaman 31 hingga 44. Jangan lupa mengerjakan latihan soal yang ada di dalamnya. Demikian ringkasan materi bab 2, perkembangan teknologi engine manajemen sistem. Sampai bertemu kembali pada materi pembelajaran berikutnya.